Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita bisa berbagi di masjid yang mulia ini. Kita subuh berjamaah memberikan masalah nasihat Nabi tentang bahwa tidak ada orang yang tawadhu bisa tawadhu kecuali dengan dia menjadi orang yang arif. Arif itu artinya kalau bahasa lugasnya adalah mengetahui. Arif itu sebenarnya tidak sekedar mengetahui, tapi mengetahui tentang hal yang banyak sampai dengan pada tingkat benefit atau manfaat, sampai tingkat impact atau dampak. Jadi sesuatu itu difahaminya tidak hanya makna, tetapi sebenarnya sampai dampaknya. Itu arif sebetulnya. Kemudian orang yang banyak mengetahui itu sampai dengan tingkat yang gaib itu nanti dikenal dengan ma'rifat. Ma'rifat cara Jawa ini bisa muat di mata, meripat itu kan untuk meripat itu untuk mengetahui. Ma'rifat, sapa ma'rifat itu sebenarnya cara Jawa kok angel manusia meripat ngono ae. Meripat termasuk untuk mensifati, mendeteksi sifat kata, sifat perilaku dan lain sebagainya. Ya, jadi mengetahui diri sendiri ini kita sebagai apersepsi, kita ulang sejenak satu caption ini. Orang itu sebenarnya bisa tidak mengalami kesulitan untuk bertawadhu. Tawadhu itu semeleh. Semeleh itu banyak sekali ungkapannya sok ke dalam hal menerima itu. Menerima ing pandu, menerima dari apa yang dibagi. Siapa yang membagi? Tentu utamanya yang membagi itu Allah. Karena Allah itu Al-Khaliq, dia pencipta, dia sudah bersedia mencipta, dan dia juga bersedia bertanggung jawab dari akibat ciptaannya. Kita punya piaraan kita aja, mau lebaran, mau mudik, mau itu kan bingung loh kita ya. Terus nanti ada jasa penitipan burung, ada penitipan anjing, penitipan apa saja, titip-titip, tapi pasangannya tidak dititipkan. Artinya istri dan suami tidak ada penitipan suami, penitipan istri itu tidak ada. Dititipkan gitu. Karena takut. Ada yang pakai timer,
itu di di akuariumnya Pak Nur terus ada timernya itu terus. Ya, nanti sekian menit terus sekian menit sehingga ya ditinggal waktu yang lama ikannya tidak akan kelaparan. Karena kita berani memelihara ikan harus berani bertanggung jawab masih makan. Ya, jadi ya apa saja sebetulnya, jadi apa saja. Oke, itu sekedar untuk makrifat itu masuk di meripat itu ya. Oke, orang bakal tawadhu, orang tidak bisa tawadhu sebelum dia arifah ayyakuna hatta yakuna arifan bi nafsi, sehingga dia bisa memahami diri sendiri. Pesan-pesan dalam Al-Quran dan hadis tentang kita supaya faham terhadap diri kita kayak dibeleh nih begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak mencipta kamu jin dan manusia kecuali untuk, berarti jin dan manusia itu adalah ciptaan. Penciptanya siapa? Allah, kan gitu. Untuk apa kok dicipta? Di sini di satu ayat ini ayatnya pendek tetapi di sini itu padat sekali. Siapa yang mencipta? Ini mutakalim wahdah tu ini. Bama khalaqtu. Tidaklah aku mencipta. Mencipta apa? Mencipta jin dan manusia. Siapa yang dicipta? Jin dan manusia. Siapa yang mencipta? Tu ini adalah Allah. Illa liya'budun. Ini tujuan penciptaan ini adalah liya'budun. Adapun syarat untuk bisa beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah itu banyak sekali. Tidak disebutkan, nanti sebutkannya di hadis. Jadi makanya kalau ada banyak saya mendengar orang-orang non-Islam yang membenci Islam fobia maupun yang bukan, itu penasaran kok Islam kok dia elek-elek terus tak sinau piye to jane Islam. Akhirnya dia menemukan konsep Islam itu dalam kitab sucinya. Memang belajar agama kalau tidak di kitab sucinya ya itu nanti bisa kelebonan setan. Bisa kelebonan setan dan akhirnya terus hawa nafsu yang kemudian menjadi panglimanya. Panglima komando pada orang. Oke. Jadi kita kenal atau tidak kenal, Allah mengumumkan akulah penciptanya jin dan manusia, dan dengan dicipta itu hendaknya mereka itu untuk beribadah. Biar tahu diri kita. Dan ayat yang lain ini disuburkan banyak yang saya kutipkan, tapi ini muatannya adalah bahasa hamba Allah, hamba yang maha kasih dan maha pengasih itu, maha sayang, Ar-Rahman, hamba yang maha Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan di dunia kepada orang yang taat maupun yang tidak taat. Jadi jangan tidak usah ngiri. Oh ibu, kini sholat nanti babak belur lagi, sholatnya mau di atas paku atau bagaimana? Sholat nanti babak belur. Ya itu kan paribasane ya, jangan masuk sholat babak belur. Si nyambut gawe nganti sikil jadi sirah-sirah jadi sikil, tapi itu orang manusia aneh kan gitu ya. Nah, jadi itu semua tetembungan yang sebenarnya nemu suroso gitu. Ada yang namanya suroso gitu. Itu bahasa artinya bisa merasakan dengan baik. Itu su itu baik, rasa itu bisa merasakan. Jadi selalu husnudon dia. Nek wong sedih, tindian kabeh wong salah, sing bener nggo awake dhewe itu bukan suroso.
Itu jaluk surata. Kabeh jaluk rata, jaluk rata, merah rata. Karena keadilan itu bukan pemerataan. Oke, jadi ibadur rahman, hamba Allah yang maha kasih, itu berarti ibad ibadnya rahman itu yang kafir maupun yang iman. Kabeh ya oleh menghirup oksigen Gusti Allah. Boleh pakai mataharinya, boleh hijab buminya. Maka ada satu kata, kalau kamu tidak manut kepada Gusti Allah, nyah dari bumi ini, cari bumi yang lain. Bingung dong? Bingung. Meskipun dino dijukitek, kon golek bumi lain, nek kowe enggan untuk taat kepada Allah, carilah bumi yang lain yang bukan buminya Allah. Bingung wong sing bikin bumi itu hanya Allah. Kita kan tidak pernah kerja bakti bikin bumi itu, tidak pernah. Mana nguruk itu lah, mindahkan bumi itu namanya. Oke, ini orang yang jadi hambanya Allah yang berhasil itu tanda-tandanya alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Nek mlaku di atas bumi. Mlaku itu artinya berjalan. Sekarang kalau pakai motor, sekarang pakai naik mobil, naik pesawat, lari, kemudian kerja di sawah, kerja di laut, nelayan, di pasar, berdagang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya gerak manusia itu adalah makna dari yamsun. Yamsun ala ardi. Orang-orang yang berjalan di atas bumi. Nah, di atas bumi aktivitas manusia itu banyak sekali. Sebutkan banyak sekali, profesi aja banyak sekali. Dan tidak semua itu dapat tunjangan profesi itu. Jadi al-ardi haunan, ringan, tidak terlalu berat ya, mudah. Wa idza khadamal jahil, maka dalam aktivitas di atas bumi ini manusia akan ketemu orang-orang yang omongannya senak, omongannya rahilah. Dari sini wa idza khadamal jahilun, apabila orang-orang jahil itu khotib atau berkhutbah, itu artinya maksudnya ngomong, berkomunikasi. Kalau pakai kho, kalau pakai ha itu nanti melamar, ya. Melamar. Oke, khotabul jahilun, maka apabila ada orang yang jahil itu artinya dia miskin karakter, dia miskin karakter. Miskin karakter. Orang yang miskin karakter itu nanti derajatnya mendekati binatang. Karena tidak ada hukum, tidak ada etika, tidak ada. Maka meskipun kakinya dua, iso mesem, mangannya sego, sambal dan lain sebagainya, tapi kalau tidak berkarakter sebetulnya itu adalah hayawan yang berbentuk manusia. Ya. Jadi hamba Allah itu kalau berjalan aktivitas di atas bumi, dia adalah mudah. Apabila ada temannya yang di atas bumi ini berkata-kata yang tidak baik karena kejahilannya, miskin karakter tadi, qalu salama, maka dia meresponnya qalu. Ibadur Rahman yang qalu itu, qalu ini failnya Ibadur Rahman. Maka mereka merespon. Jadi kalau yang itu banyak sekali artinya, kadang bertanya, kadang menjawab, kadang kan tergantung siapul kalamnya. Jadi ini tergantung pembicaraannya itu gimana, itu mau beri artinya begitu. Oke, kalau salah dia, oke, salah. Dia artinya tidak ada rumus ibadur rahman itu pembalasan lebih kejam dari perbuatan, itu tidak ada itu.
Nek biyen agul-agule wong hebat ya. Berarti ini orang ini dogden gitu ya. Dan jangan ganggu dia. Dia lebih jahat lagi. Berarti dia penjahat ya. Dan memproklamirkan diri. Lalu salaman. Maka berkata yang baik. Dimaki ya enggak balas maki. Walladzina yabituna bi rabbihim. Nah, dalam keadaan malam di atas bumi, ini masih di atas bumi semua ini yang dibicarakan ini. Keadaan malam di atas bumi gitu. Diteruskan, dijawab teruskan kan. Dan mereka yang apabila di malam hari di atas bumi ini li rabbihim sujadan terhadap sikapnya terhadap Tuhannya, Rabbaya Rubu itu adalah yang mengatur kehidupan ini. Rabbaya Rubu, tarbiyah jadi pendidikan. Rabbaya Rubu tarbiyatan. Li Rabbihim, dan hamba Allah itu di malam hari terhadap ini tidak ngorok, jadi sujadan wa qiyamah, sujud dan berdiri. Sujud dan berdiri adalah salah satu kegiatan orang sholat. Yang minggu lalu saya sebutkan, nek wong Jawa, bapak nembe sujud, artinya baru sholat. Dulu tetembungan begitu ada, enggak tahu sekarang. Jadi sujud wa qiyamah. Nek ngono, nek bengine ora sujud wa qiyamah, berarti itu ibadur rahman sing palsu. Tidak sesuai dengan yang ditunjuki Al-Qur'an. Ya, jadi walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Dan kemudian hamba yang maha suci, maha rahman itu, maha sayang itu, dia selalu memohon kepada Allah, Rabbana srif anna, ya Allah hindarkanlah kami dari azab jahannam. Inna azabaha kana rahman. Karena siksa dari neraka jahanam itu rasanya teko balung susuk. Seorang tandingan jahanam. Inna saat mustaqarra wa maqam. Cek kurang jelas piye jahanam itu dijelasnya di ayat berikutnya. Inna saat temne neraka jahanam itu saat mustaqarra, seburuk-buruk tempat tinggal, wa maqam dan kediaman. Tempat tinggal dan kediaman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan apabila hamba Ar-Rahman ini kalau dilihat dia lagi belanja itu tidak israf. Lam yusrifu, tidak berlebihan. Wa lam yaqturu, dan tidak berdidil itu sampai belanja untuk keluarganya sendiri, bahkan belanja untuk dirinya sendiri. Itu mikirnya sudah setengah mati. Itu cari harga yang murah itu keliling bisa Semarang. Itu nanti ketemu itu baru. Padahal politik pemasaran dagang itu sini jualan apa, nanti salah satu komoditasnya dibikin rendah. Nah, orang yang jual yang rendah itu nanti dia akan woro-woro sendiri. Ini apa loh, itu ini murah. Padahal tidak semua barangnya murah. Jadi kapusan. Jadi hamba Allah itu tidak boros dan juga tidak bedil, tapi biasa saja gitu. Sedang-sedang saja. Bahkan apa yang ada di kampawang. Bahkan menunjukkan itu kegiatan rutin, lazim, terus menerus. Bahkan bainadzalika, di antara yang boros dan yang kikir tadi, qawama, yang tengah-tengah. Qawama itu berdiri tegak, tengah.
Oke, hadis ya, hadis ya. Hadis. Satu dulu, satu aja dulu ya. Jadi hadis dari uh, Ibrahim Al-Jawahari, sama itu Sufyan, qalatil ulama, ini jangan delok kutipan ini dari Hilyatul Auliya wa Tabaqatil Asfiya. Itu jangan sudah bisa menerka bahwasanya isi kitab ini ada tentang tasawuf ya, akhlak yang bagian tinggi itu tasawuf. Hilyah itu adalah perhiasan, aulia para wali, wa tabaqat dan tingkatan-tingkatan al-asfiya para sufi. Sufi wali, wali itu kekasih, wali Allah, waliullah itu adalah kekasih Allah. Sufi itu jernih, sofiyun jernih, orangnya sufi, jamaknya asfiya, asfiya. Jadi apa? Ini perhiasan untuk para kekasih Allah dan tingkatan-tingkatan orang yang jernih hatinya. Jernih hatinya. Oh, itu berarti akhlakul karimah. Oke. Ini sami itu Sufyan Yakul, aku mendengar Sufyan berkata, qalatil ulama, berkatalah ulama. Jadi ini kata-kata ulama, itulah kata-kata ulama dikutip oleh dalam kitab. Oke, al-madhu la yaghurru an arafa nafsahu. Al-madhu la yaghurru man arafa nafsahu. Pujian itu tidak akan melalaikan, tidak akan membutakan, tidak akan menipu. Gurur itu adalah tertipu. Gurur itu tipuan. Al-madhu itu pujian. Nah, ada orang yang sukanya kalau dipuji itu tertipu dia. Karena sebenarnya yang harus dipuji itu adalah yang pencipta. Al-madhu la yaghurru an arafa nafsahu, man arafa nafsahu. Orang yang mengerti tentang dirinya, paham tentang dirinya, tahu jati dirinya, maka dia tidak akan terlena, tertipu, terbius, terbuai dengan pujian, dipuji. Ini benda orang memuji-muji di depannya, itu kata Nabi, taburi itu mulutnya dengan pasir. Itu di bimbingan yang lain mengatakan begitu. Barang siapa memuji dirimu di hadapan, taburi dia mulutnya dengan pasir. Karena yang memuji itu mulutnya, bukan telinganya, bukan matanya. Oke. Baik, jadi ini orang yang mengerti jati diri ini dia akan kalis dari pujian. Kalis dari pujian. Dia tidak gila hormat. Dia tidak gila hormat. Orang yang sebut gitu aja terus kelambine sesek terusan kan gitu. Nah, kok sesek terus itu lo kayak kintal terus ditutup malah tungtung kan terus. Oke, hadis lain dari Ibrahim al-Adham dalam hal ini kita insya Allah kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tahu
Oke. Ganti baterai juga masih rusak. Mixing Imam. Ya. Oke, nanti ya. Coba ya. Hah? Mix aja kan nomor suaranya lumpuh.